Yo brosis, selamat datang di BF. Bukan Blue Film, tapi Best Film. Jadi, kali ini gue akan menceritakan sebuah alur film dengan judul The Vault, yang mana film ini dirilis pada akhir tahun 2020 dengan genre action thriller. Di film ini kita bakal ketemu dengan artis cantik Astrid Berges, tapi bukan sebagai Jennifer seperti di film King Arthur ya, melainkan perannya di sini sebagai Lauren, gadis pemberani yang memiliki peran penting bagi si karakter utama nantinya, yang diperankan oleh Freddie Highmore. Sosok yang cukup legend ya kalau menurut gua, dimana Freddie ini sudah banyak menghiasi masa kecil kita dengan film-filmnya, seperti Charlie and the Chocolate Factory, kemudian ada The Spiderwick Chronicle, dan masih banyak lagi. Dari judulnya aja udah ketahuan ya geng, kalau film ini erat kaitannya dengan berangkas. Nah kalau bicara soal berangkas, pasti nggak jauh-jauh dari misi pencurian. Jadi nanti kita bakal menyaksikan epiknya aksi dari perjalanan misi mereka dalam membobol sebuah berangkas. Ya ala-ala Mission Impossible gitulah. Oke, tunggu apa lagi? Siapkan cemilan ala kadarnya, tuangkan minuman secukupnya, dan ini dia film The Vault. Film dibuka dengan memperlihatkan siluet kapal kuno yang sedang berperang, dan terlihat peti berharga dari kapal tersebut tenggelam ke dasar Laut Atlantik. Kemudian waktu pun berganti ke bulan September tahun 2009, di mana terlihat dua orang penyelam tengah menjelajah pada kawasan ini. Ini Walter, orang yang memimpin tim penjelajah, ditemani dengan salah satu krunya bernama James, yang merupakan mantan dari agen MI6. Jadi tujuan mereka menjelajah Samudra Atlantik adalah untuk mencari sebuah artefak kuno yang kabarnya telah hilang bersamaan dengan tenggelamnya kapal dari bangsawan pada era dulu. Setelah pencarian yang cukup lama, mereka pun akhirnya berhasil mendapatkan artefak tersebut. Namun sayang, tak lama datang pasukan dari otoritas keamanan Spanyol lalu menangkap mereka. Kemudian scene pun berpindah ke bulan April tahun 2010 di mana Walter hadir pada persidangan internasional di Den Haag untuk memutuskan perkara terkait artefak yang telah ia temukan. Hasil persidangan pun memutuskan bahwa artefak tersebut adalah milik pemerintah Spanyol karena ditemukan di wilayah teritorial negara Spanyol, sedangkan Walker tidak memiliki izin atas penjelajahan yang dia lakukan. Setelah dari persidangan, Walter meminta temannya Margaret, yang mana merupakan agen dari MI6, untuk membantunya melakukan klaim terhadap artefak melalui pemerintahan Inggris. Namun ia menolaknya. Akhirnya pada bulan Mei 2010 di kota Madrid, artefak temuan Walter dibawa dan diamankan di Bank Spanyol. Faktanya, Bank Spanyol merupakan salah satu bank dengan keamanan yang mustahil untuk ditembus. Kemudian scene pun berpindah ke bulan Juni 2020 di Universitas Cambridge, di mana kita akan melihat sosok mahasiswa arsitek tengah diinterview oleh beberapa perusahaan untuk menawarinya pekerjaan. Namanya Tom, seorang pemuda berbakat di usianya yang muda. Pada malam hari, Tom pun makan malam bersama ayahnya, sampai di mana dia mendapatkan sebuah pesan dari orang misterius yang ingin bertemu dengannya. Tom pun mengikuti perintah dari pesan tersebut dan sampailah dia di sebuah gedung pertemuan dan bertemu dengan Lauren di sana. Lauren pun mengajak Tom untuk pergi ke suatu tempat di mana orang yang ingin bertemu dengannya menunggu. Sesampainya di sana, ternyata orang misterius tersebut adalah Walter. Jadi tujuan Walter mengundang Tom adalah untuk mengajaknya ke Madrid dan bergabung ke dalam tim. Karena menurutnya Tom adalah pemuda berbakat yang bisa diandalkan nantinya saat menjalankan misi. Faktanya Walter membutuhkan Tom karena dia dan timnya tidak mampu menguraikan mekanis dari sistem keamanan bank di Spanyol. Singkat cerita, Tom pun akhirnya berangkat ke Madrid dan kembali bertemu dengan Lauren di sana. Sesampainya di base camp, Walter pun memperkenalkan Tom kepada anggota tim lainnya. Ini Klaus sebagai ahli komputer. Kemudian ada Simon sebagai ahli penyamaran, dan tentunya ada James serta juga Lauren. Oke lanjut, malam hari tampak Tom yang sedang mengobrol dengan Walter.
Faktanya, misi mereka kali ini adalah untuk merebut 3 koin artifak hasil temuan Walter yang disimpan di Bank Spanyol. Berdasarkan skrip kuno yang Walter peroleh, konon pada koin tersebut terukir koordinat tempat penyimpanan harta kerajaan Spanyol yang telah dirampas oleh Sir Francis Drake pada masanya. Kemudian scene pun berlanjut ke base camp di mana terlihat Walter dan timnya sedang mempersiapkan strategi untuk misi tahap 1. Di mana pada misi ini mereka bertujuan untuk menduplikasi kunci berangkas dan mempelajari sistem mekanis dari berangkas keamanan pada bank tersebut. Pagi harinya, kita akan melihat sosok dari Kepala Keamanan Bank Spanyol. Dia adalah Gustavo Medina, yang mana merupakan mantan dari Kepala Satuan Tugas Anti Terorisme Spanyol yang sekarang sedang menjalani tugasnya sebagai Kepala Keamanan di sana. Oke, dan misi tahap 1 pun dimulai. Tampak Loren sedang menyamar sebagai Miss Claudia Valentin untuk melakukan pengecekan lukisan di Bank Spanyol. Di sisi lain, Simon yang menyamar sebagai petugas kebersihan berhasil masuk ke ruangan sistem keamanan untuk meretas CCTV di sana. Alhasil CCTV pun berhasil diretas. Loren yang berhasil masuk ke dalam ruangan langsung mengambil kunci berangkas utama untuk dipindai lalu diduplikasi. Sementara Tom masuk ke ruang rapat untuk memindai sketsa berangkas utama yang berada tepat di bawah ruangan ini. Sialnya, secara tidak terduga beberapa pimpinan masuk untuk melakukan meeting. Loren yang telah berhasil memindai kunci pertama pun berpindah ke ruangan lainnya untuk memindai kunci kedua. Pada saat Tom sedang melakukan pemindaian, tiba-tiba alarm pun berbunyi. Hal ini dikarenakan alarm tersebut bereaksi terhadap alat pemindai yang sedang Tom gunakan. Dengan kejadian ini, Gustavo Medina pun mulai mengerahkan pasukannya untuk bergerak. Di sisi lain, ternyata Loren belum sempat untuk mengembalikan kunci kedua pada tempatnya. Dirasa tidak mungkin untuk kembali ke sana, dia pun melemparkan kunci tersebut kepada Tom untuk dikembalikan. Singkat cerita, Tom pun berhasil masuk ke ruangan tersebut dan mengembalikan kuncinya. Sialnya, ada petugas yang datang dan dengan polosnya, Tom mengelabui petugas tersebut dengan berpura-pura sedang membersihkan ruangan. Alhasil, petugas tersebut percaya dan misi tahap 1 pun berhasil. Setelah misi tahap 1 berhasil, mereka pun kembali ke base camp dan menyusun rencana tahap kedua. Dari misi pertama tadi terungkap fakta bahwa sistem keamanan yang digunakan pada berangkas utama adalah sistem yang mirip dengan mekanisme timbangan. Yang artinya jika mereka masuk ke dalam berangkas, otomatis akan terdeteksi dan pintu berangkasnya akan tertutup. Setelahnya akan ada air yang bakal memenuhi ruangan sampai akhirnya orang yang terjebak di dalam akan mati tenggelam. Dari sini kehadiran Tom pun mulai jelas, di mana dia diberikan tugas oleh Walter untuk mencari cara bagaimana agar bisa mengakali sistem timbangan yang ada pada berangkas utama. Bukan Tom namanya kalau tidak bisa memecahkan masalah ini. Kemudian dia menjelaskan kepada anggota timnya bahwa timbangan tersebut bisa diatasi pergerakannya dengan cara menyemprotkan cairan nitrogen ke mesin timbangannya. Dengan begitu mereka bisa masuk tanpa harus khawatir akan terjebak di dalam. Oke, next. Pada tanggal 10 bulan Juli bertepatan dengan Piala Dunia di mana Spanyol berhasil masuk final melawan Belanda, terlihat warga Spanyol sangat antusias akan hal ini, di mana mereka berbondong-bondong untuk datang, menonton, dan memberikan dukungan. Momen inilah yang dimanfaatkan Walter dan timnya untuk menjalankan misi tahap 2, karena pasti keamanan akan sedikit berfokus pada kerumunan penonton yang menyaksikan pertandingan. Kemudian scene berpindah ke Simon yang sudah siap di posisinya lengkap dengan puluhan tabung gas nitrogen, sedangkan James, Tom, dan Loren yang sedang berusaha menyusup ke dalam bank melalui atap bangunan. Singkat cerita, mereka pun berhasil masuk dan akan segera menuju ke berangkas utama. Saat James hendak menyeberang, tiba-tiba kaki tangga yang mereka gunakan tergelincir. Namun untungnya, James bisa terselamatkan. Kemudian mereka pun berhasil masuk ke dalam berangkas dan langsung mencari peti artifak koin tersebut. Tapi sayangnya aksi yang mereka lakukan ini ternyata terdeteksi oleh Gustavo. Sadar kehadiran mereka telah diketahui, James tiba-tiba menodongkan pistolnya dan meminta mereka untuk menyerahkan artifak tersebut.
Tak lama, timbangan yang tadinya beku kembali berfungsi dan alhasil saat mereka akan keluar, pintu berangkas pun tertutup dan air mulai membanjiri ruangan ini. Berbekal dengan pengalamannya sebagai agen MI6, James pun menerobos arus deras air pada pipa dan berhasil kabur. Tinggallah tersisa Tom dan Lauren yang masih terkurung di sana. Dengan kondisi air yang hampir memenuhi ruangan, Tom meminta Simon untuk menaruh tabung-tabung nitrogen ke pegas timbangan. Hal ini dilakukan agar berat timbangan terpenuhi dan otomatis air akan berhenti. Merasa berat yang dibutuhkan kurang, Simon pun mengambil radio warisan ayahnya untuk kemudian ditaruh juga di sana. Alhasil berat timbangan pun tercukupi dan air berhenti. Setelah air surut, tak lama kemudian datanglah Gustav bersama pasukan keamanannya. Dan ternyata di sana mereka tidak mendapatkan apa-apa karena faktanya Tom dan Lauren berhasil kabur. Tak ingin mangsa buruannya lolos, Gustav pun mencoba mengejar mereka. Namun untungnya Tom dan Lauren berhasil kabur lewat jendela ruangan sang pimpinan bank. Di tengah kerumunan warga yang sedang menonton bola, mereka pun mengganti pakaiannya dan kemudian berbaur. Tak lama terjadilah adegan penyelepotan diikuti dengan teriakan "Gol" yang membuat warga kisruh dan mereka berdua akhirnya bisa lolos. Kemudian scene pun berpindah ke kantor kedutaan Inggris di mana kita akan melihat fakta bahwa James masih bekerja di bawah perintah MI6 dan Margaret lah yang menjadi dalangnya. Saat dia ingin melakukan pengecekan titik koordinat pada koin yang dibawa oleh James, Margaret terlihat marah karena ternyata koin tersebut adalah palsu yang mana sudah ditukar oleh Lauren saat James merebutnya di brankas tadi. Di sisi lain kita akan melihat Walter, Tom, Lauren, dan Simon tengah berlibur di suatu tempat dan saat mereka mengecek koordinat dari koin yang asli, ternyata terungkap fakta bahwa lokasi Sir Francis Drake menyimpan harta rampasannya adalah di benua Eropa, tepatnya di Bank London, Inggris. Jadi kerja dua kali nih. Di penghujung film kita akan melihat Lauren yang sedang mengenakan baju merah tengah menyamar di Bank London. Dan sepertinya mereka akan beraksi kembali sampai benar-benar mendapatkan apa yang mereka cari. Dan film pun tamat. Nah itulah tadi film The Vault hasil garapan sutradara John Belguero yang menurut gue film ini cukup bagus untuk ditonton semua kalangan karena film ini memiliki alur yang simpel dan ketegangan saat menjalankan misi-misi pun sangat terasa apabila kalian nonton secara langsung. Ya udah gitu aja, semoga kalian terhibur. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa.